يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. The principle. Let us thank to our God Allah subhanahu wa ta'ala who has given us abundant mercies and blessing until we can gather in this peaceful meeting in this peaceful body. The second, peace and salutation be upon to our Prophet and Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought human from the darkness to the lightness. The third, I am Kusuma Abdi Raditya Wildani. I am Dafa Fadlur Rahman As Master of Ceremony for agenda in this morning. والآن اسمحوا لنا بأن نقرأ لكم دور البرامج في هذه الصباح المبارك. أولا الافتتاح، ثانيا تلاوة القرآن، ثالثا التوجيهات والإرشادات، رابعا إلقاء السؤال والجواب، والأخير الاختتام. The first agenda. Let us open our agenda in this morning by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next agenda. Reciting of Holy Quran will be recited our brother Rizky Dwi Kuswano. The time and the place for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi inna Allaha bin nasi lara'ufur rahim wa huwa alladhi أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين آمين يا رب العالمين. عسى أن يكون هذا البرنامج زيادة لنا في كل خير. آمين يا رب العالمين. Next agenda. Kajian Ahad pagi bersama Al-Ustadz Dr. Gunawan Setiadi LCMA. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwati fillah, al-izzah Abdul Al-Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Tafsilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil Indonesia. Untuk mempermudah saya dan mempermudah hadirin untuk mencerna apa yang kami sampaikan, izinkan kami berbahasa Indonesia. Muwafiq? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Inggris? Pas ngantuk bahasa Arab Jawa. Kalau Pak Bambang di Jawa, saya susah. Katanya saya kalau bahasa Jawa kadang-kadang saya merasa diri sendiri. Milenial. Baik, ikhwati fillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan kenikmatan taufik sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Kenikmatan besar juga yang Allah karuniakan kepada kita adalah kenikmatan untuk silaturahim. Alhamdulillah, ini di antara jamaah ya. Yang pertama kajian di Pondok Pesantren Ar-Rayhan, artinya dalam artian dari suatu tempat bareng-bareng ke sini. Tapi kalau untuk kajian yang sifatnya itu untuk wali santri itu sudah beberapa kali kita adakan. Begitu juga untuk iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf di malam 27, insya Allah itu beberapa kali kita adakan di sini. Tapi kalau langsung jamaah kita dari suatu tempat kemudian ke sini, insya Allah ini baru pertama kali. Jadi pertama nikmat iman, Islam dan taufik, dan kemudian juga nikmat silaturahim ini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ya, barang siapa yang ingin ya, rezekinya diluaskan, kemudian diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dan yang luar biasa, silaturahim kita ini bukan hanya sekedar silaturahim, tetapi juga silaturahim juga diikuti dengan thalabul ilm, ya, menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, kami kemarin membaca sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari yang sangat menarik. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, man ata masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, untuk belajar atau mengajarkan ilmu, untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau datang ke masjidku bukan karena dua hal itu, maka dia seperti orang ya, yang yandur ila mata ghairi, yang melihat barang milik saudaranya. Jadi kalau kita datang ke masjid ini secara umum ya, atau mendatangi tempat-tempat yang baik untuk belajar dan untuk mengajar, maka kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita disamakan dengan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Masya Allah ya, kita itu tidak mengetahui ilmu berjuang di jalan Allah kecuali kalau kita awali dengan menuntut ilmu ya. Kita menuntut ilmu seperti itu juga akan menyebarkan ilmu itu ke keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan ini adalah arti juga meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama
berjuang di medan perang, juga berjuang di masjid-masjid, kemudian di tempat-tempat yang baik untuk menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Jadi sama, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau datang hanya untuk yang lainnya, bukan untuk kedua hal itu, maka dia seperti orang yang melihat barang orang lain. Maksudnya melihat barang orang lain bagaimana? Ya, kita masuk mall, ya kan? Masuk mall. Ketika masuk mall, ya, tapi nggak bawa dompet. Apa yang terjadi? Lihat harga sepatu 500.000, lihat harga jam tangan 600.000, lihat baju abaya harganya 350.000, baju koko 200.000. Cuma lihat-lihat saja karena bawa dompet. Jadi dapat apa tidak? Dapat apa-apa. Sakitnya di hati gitu. Sakitnya di sini. Pengen beli tapi nggak punya. Ya, gitu. Jadi kalau ke masjid tanpa dua tujuan tadi, atau ke tempat menuntut ilmu tanpa dengan dua tujuan tadi itu, maka seperti orang yang ke pasar tapi dia hanya melihat-lihat dan tidak mampu untuk membeli. Artinya dia tidak punya faedah, dia tidak mendapatkan faedah. Ya, ini alhamdulillah selain silaturahim, kita juga di sini tolakul ilmi meskipun nanti waktunya tidak seperti kita kaji di kuliah. Nah, kemudian ikhwati fillah, yang selanjutnya salawat dan salam maka sama-sama kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Ikhwan akhwati fillah, mari sama-sama kita perbaiki niat waktu yang kita belajarkan pada pagi hari ini, semoga menjadi amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Baik. Sedikit kami mengingatkan kepada diri kami dan hadirin semuanya bahwa saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Ya, insya Allah ya, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Kadang ketika kita semangat sekali ingin berjumpa dengan Ramadan, kita lupa bahwa saat ini kita berada di bulan yang juga mulia, yaitu bulan Sya'ban. Dan sering kami sampaikan, sebelum bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab masuk salah satu di antara bulan Hurum dan juga bulan mulia. Maka keberadaan bulan Sya'ban di antara dua bulan yang mulia itu sering membuat manusia itu lalai terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban ini. Dan bulan Sya'ban juga merupakan bulan yang mulia. Ikhwati fillah, apa kemuliaan bulan Sya'ban itu? Kita mengetahui dalam sebuah hadis, ya, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Jadi Rasulullah itu selain bulan Ramadan, jelas kalau bulan Ramadan tentunya satu bulan penuh. Selain bulan Ramadan, Rasulullah tidak memperbanyak puasa sebagaimana puasanya di bulan Sya'ban. Itu yang membuat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Wa dzalika syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal hamba itu diangkat, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin ketika amal saya itu diperlihatkan di hadapan Allah dalam kondisi berpuasa. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Beliau ingin saat amalnya dilihat dalam kondisi berpuasa. Maka di bulan Sya'ban Rasulullah SAW hampir penuh puasa di bulan mulia ini. Nah, ikhwati fillah, meskipun ada riwayat Rasulullah SAW itu berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban, tetapi riwayat-riwayat yang kuat itu menyatakan Rasulullah tidak pernah
berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka dalam hal ini para ulama akhirnya menggabungkan di antara 2 hadis. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu memperbanyak hampir penuh, tetapi tidak 1 bulan penuh. Nah, bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan muqaddimah, persiapan datangnya bulan penuh ibadah, datangnya bulan penuh perjuangan, yaitu bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat supaya mempersiapkan diri dulu sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Kita harus berjuang, ya. Kita harus melatih diri sebelum nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ketika itu para sahabat pun juga mengikuti apa yang dijalankan Rasulullah, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Orang-orang soleh setelah para sahabat itu juga seperti itu, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan bukan hanya memperbanyak puasa saja, tetapi di bulan Sya'ban para orang-orang soleh sebelum kita itu sudah mulai meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsirnya. Orang-orang soleh sebelum kita seperti itu. Sehingga ikhwanillah, kalau kita melihat seorang salafun saleh yang bernama Salamah bin Kuhail menyatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Quran. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau kita membaca quick on. Iya, boleh kan ya? Iya. Makanya jangan sampai hal itu semuanya melalaikan kita dengan bulan yang mulia. Ya, itu wajib kita ya kawal untuk mencapai kebaikan negeri saudara kita ini. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh ya melalaikan kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan hanya tilawatul Quran saja, ibadah-ibadah yang lainnya seperti ya mulai ya kemudian infak dan sedekah itu para salafun saleh meningkatkan di bulan Sya'ban, sehingga ketika bulan Ramadan itu tiba mereka bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah itu dengan nyaman, dengan rasa yang ringan, tidak ada sedikit pun paksaan berat dalam menjalankan itu. Mereka telah menemukan manisnya puasa di bulan Sya'ban sebelum mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mereka telah menemukan nikmatnya qiyamul lail di bulan Sya'ban sebelum mereka melaksanakan qiyam yang di bulan Ramadan. Mereka telah menemukan indahnya tilawatul Quran, ya, nikmat buah daripada tilawatul Quran di bulan Sya'ban sebelum mereka berjuang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi ini orang-orang terdahulu seperti itu. Maka kembali kami sampaikan, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, jangan sampai kita termasuk sebagian dari manusia yang lalai tentang kemuliaan bulan Sya'ban ini. Nah, ikhwanillah, sedikit kami ingin sampaikan bahwa para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan itu pertama adalah puasa. Seperti yang kami sampaikan tadi dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW itu kalau Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattan illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar min siyama min Sya'ban." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Jadi hendaklah kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kadang
yang nanti jadi permasalahan itu, Ustaz, kalau sudah 10 hari terakhir bulan Sya'ban, boleh nggak kita berpuasa yang biasanya kita hanya puasa Senin Kamis atau 3 hari di dalam 1 bulan? Ini kan sebenarnya Ramadan. Katanya kalau akhir-akhir Sya'ban ada pendapat yang memakruhkan puasa di hari-hari itu. Nah, ini yang paling harus kita pahami, bahwa ketika bulan Sya'ban Rasulullah itu memperbanyak puasa. Oleh karena itu kita tidak mengapa puasa dari tanggal 1 sampai menjelang Ramadan, puasa sunnah, kecuali kalau di situ ada hari yang masyhur, hari yang masyhur, syak itu bahasa kita diragukan apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Misalkan ya di malam 28 atau malam 29 bulan Sya'ban di ru'yah itu ternyata apa? Seluruh daerah itu atau seluruh wilayah Indonesia itu hujan atau mendung, ya. Maka di besok itu apakah sudah Ramadan atau masih Sya'ban, itu kan dilakukan. Oleh karena itu di hari-hari seperti ini kita tidak boleh berpuasa. Tetapi dari tanggal 1 sampai tanggal 28, kalau kita memiliki kemampuan dan kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita berpuasa sampai akhir bulan Sya'ban pun tidak mengapa, kecuali di hari yang masyhur dan hari yang berhubungan itu. Nah, kita perbanyak puasa, ya, baik itu Senin Kamis atau 3 hari dalam 1 bulan, ya, atau ditambah lagi. Kalau santri-santri arahan itu tidak sedikit yang berpuasa daud, ya, terutama yang putri. Tapi kami ingatkan, kalau puasa daud benar-benar puasa daud, ridho Allah yang dikejar, bukan berat badan yang menurun. Kadang-kadang ibu-ibu kan sudah pikir santri itu masa perkembangan. Santri arahan itu, saya bukan apa, santri arahan, ya mungkin di sini banyak wali santri. Ketika belajar di sini, anak saya pun juga termasuk 2 orang belajar di sini. Itu belajar di sini itu jadi gemuk-gemuk. Betul nggak saudara? Yumna, siapa? Ada satu lagi siapa ada? Yumna, ya itu. Fatia, ya sama. Masih bingung. Ada puasa daud. Luruskan niatnya. Padahal lautnya gitu-gitu aja gitu. Satu ayat, betul nggak saudara? Makanya, masya Allah. Nah, jadi puasa di bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, ini menjadikan nilai ibadah kita itu baik. Jadi puasa di bulan yang dilalaikan itu ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Yang pertama, kita dapat menyembunyikan niat kita. Kita dapat menyembunyikan puasa kita, ibadah kita. Oke, kita berada di pasar, kita berada di kantor. Orang-orang nggak menyangka kita berpuasa karena ini hari-hari yang tidak biasa orang berpuasa. Masuk Selasa Rabu puasa, masuk Jumat puasa, Sabtu puasa, gitu kan. Orang-orang nggak menyangka kita berpuasa. Tetapi setiap kita itu diajak makan siang atau kita ditawari sesuatu, kita menyampaikan sebentar, saya sedang sibuk dengan tugas saya. Sebentar ini harus saya selesaikan dahulu karena saya dikejar waktu, dikejar deadline. Kita tidak menyebutkan kita berpuasa, tapi memang benar kita sedang melakukan tugas. Orang nggak merasa kita sedang apa? Jadi kita lebih bisa menjaga niat kita, bisa merahasiakan ibadah kita. Kalau Senin, saya mohon maaf, saya tidak bisa makan hari ini. Oh, puasa ya? Iyalah, masuk Senin Kamis nggak puasa sih. Nah, itu kan nggak bisa. Antum tuh tahu kan, puasa Senin Kamis itu kan pahalanya luar biasa, gitu. Keutamaannya luar biasa. Setiap Senin Kamis juga amal diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berpuasa di bulan yang dilalaikan, puasa kita semakin berat. Karena apa? Di sekeliling kita banyak orang yang tidak berpuasa, makan, minum, di samping kita ketika makan tanpa gitu kan, di depan
depannya masih ada teh, masih ada apa? Kopi. Ya, kopi, snacknya gitu kan. Semakin berat gitu kan. Dan kita paham bahwa setiap ibadah saat dilakukan itu semakin berat, atau ibadah semakin berat dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Innal ajra bi qadril masyaqah. Jadi pahala itu tergantung berat dan ringan amal yang dilakukan seorang. Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa kalau kita itu beribadah di hari-hari yang dilalaikan, di bulan-bulan yang dilalaikan, itu akan menjauhkan dari azab dan musibah. Akan menjauhkan azab dan musibah. Nanti kalau Mas Iqbal ini, saya lihat Mas Iqbal mana? Wow, Masya Allah. Kalau di bulan apa Muharram ya, atau sebelumnya ya, setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sering dapat apa? Sering dapat orderan, gitu kan? Sering dapat tambahan, sering dapat putih, gitu kan? Terus selanjutnya kok saya ini seakan-akan apa? Diharamkan rezeki oleh Allah untuk kok benar-benar apa? Berkurang pendapatan saya setiap bulannya. Maka bisa jadi itu karena tadi ya, karena kesalahan-kesalahan kita, kemudian itu adalah merupakan musibah bagi kita. Coba dekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, maka Allah akan menjauhkan dari musibah dari azab tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dianjurkan para ulama di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, tingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Bukan hanya membaca saja. Iya, membaca itu penting. Setiap huruf 10 kebaikan. Dan untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu cukup dengan apa? Membacanya. Tetapi ya, tentunya kita yang sudah terbiasa ikut kajian dan kita punya semangat untuk menuntut ilmu, kita sebagai seorang mukmin yang ingin mengejar ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga merenungnya. Ya, tilawah, merenungi apa yang kita baca, mentadaburi apa yang kita baca, dan selanjutnya kita mengamalkan apa yang kita baca. Jadi Quran itu kalau kita baca itu membuat hati kita bergetar. Kita membaca maka kita meneteskan air mata. Itu kalau kita membaca dengan adab. Dan nanti tentunya itu yang akan membuahkan dari bacaan Quran kita. Loh, orang membaca Quran kok kelakuannya masih seperti itu, etikanya masih seperti itu. Mungkin bacanya apa? Karena kita dikejar target satu hari harus setengah juz. Sudah mau pindah hari, bacaannya selesai. Salah. Ya, maka Khalifah Rasul yang keempat, Ali bin Abi Thalib, mengatakan tidak ada kebaikan dalam ilmu tanpa amal, dan juga tidak ada kebaikan amal tanpa kewaraan, dan juga tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan merenunginya, kita sedang diajak oleh Allah berbicara, kita merasa bahwa Quran seakan-akan turun untuk kita, maka kualitas bacaan kita bagus, nanti buah daripada bacaan yang kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya, jadi mulai sekarang ya, usahakan setiap hari bisa khatam satu juz, satu hari 1 juz atau 2 juz atau 3 juz. Karena di Ramadan kita pasti punya targetnya berapa kali khatam? Ada yang 3 kali khatam, ada yang 4 kali khatam, ada yang 5 kali khatam, 3 kali. Masya Allah. Kalau kita setiap setelah sholat 5 waktu 1 juz, itu berarti dalam 6 hari kita sudah khatam sekali. Berarti setelah 1 bulan kita khatam berapa kali? 5. Nanti ketika Ramadan kita usahakan setiap setelah sholat 1 juz saja Ramadan kita bisa menghatamkan 6. Tapi itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk seperti itu kalau kita tidak membiasakan semenjak bulan Sya'ban bahkan bulan-bulan sebelumnya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak qiyamul lail, salat malam. Kita ketika Ramadan, ya, kita semuanya memahami bahwa Ramadan itu adalah syahrul qiyam. Kita dianjurkan, disunahkan untuk menjalankan salat di malam hari, yaitu salat apa? Tarawih. Bisa 8 rakaat tambah 3 rakaat, bisa 20 tambah 3 rakaat, atau bisa lebih daripada itu. Bahkan setelah salat tarawih kita lanjutkan dengan salat sunnah, yaitu salat tahajud ataupun salat sunnah yang lain. Itu tidak ada masalah, asalkan kita tidak menjalankan witir 2 tahajud. Tarawih setelah witir, kemudian malam bangun setengah 3, belum, ya artinya masih jauh dari azan subuh, kita salat tahajud, tidak apa, silahkan, asalkan tidak 2 kali. Yang tidak diperbolehkan itu 2 kali. Nah, kita memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan, bisa 20, 30, bahkan 40 rakaat, kemudian ditambah dengan witir. Itu tidak bisa ujuk-ujuk seperti itu. Kita harus membiasakannya sholat malam di bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya. Kalau di pondok biasanya jam 3:15 atau jam 3. Akhwan itu sudah jam 3 sudah gedor-gedor. Kalau gedor-gedor itu kadang-kadang dikuatkan. Jadi dia kayaknya punya 2 fungsi itu, membangun santri-santri dan membangun kiainya itu. Karena kadang-kadang terlalu berbantu gitu. Stay kiri loh. Kum itu. Masya Allah. Jadi membangunkan asrama, yang di asrama dan ada yang di depannya, siapa yang di depannya. Istri saya selalu, Masya Allah, sampai mati diri. Ya seperti itu. Jadi biasanya jam 3:15. Nanti mereka diam dan juga sahur. Baik. Kemudian, ya, tapi ini sebentar lagi Ramadan itu termasuk, ya Masya Allah ya, bulan yang ditunggu santri, karena Ramadan itu selain kita memperbanyak ibadah, peningkatan ibadah, juga peningkatan gizi juga Pak Kasem. Karena setiap buka itu menunya minimal apa sebenarnya? Kebetulan kalau di pondok ini itu setiap Ramadan, puasa Ramadan ya, itu ketika berbuka itu sudah ada yang mengandung selama 1 bulan. Maka nanti kalau nggak sate, ayam, daging sapi, gitu kan. Sampai kadang-kadang anak-anak sate lagi, daging lagi, gitu. Ya betul ya. Nanti makanya nanti ke rumah anak-anak itu lauknya apa bu? Oh bisa. Tapi saya jangan sampai kok kayak gini loh bu. Boleh ya. Jangan dibandingkan dengan pondok itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita minta untuk memperbanyak istighfar. Nah, kenapa kok kita diminta untuk memperbanyak istighfar di bulan Sya'ban? Karena apa? Karena para ulama itu menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan kemudian mengakibatkan dosa itu akan menghalangi kita untuk dapat beramal soleh. Jadi di antara penghalang dapat beramal soleh itu apa? Dosa. Kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, akibatnya dosa, kemudian dosa-dosa itu akan menghalangi kita untuk dapat beramal soleh. Maka sebelum kita meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, dosa-dosa kita harus dihilangkan. Maka kita apa? Kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di bulan Sya'ban ini, sehingga ketika dosa-dosa kita berguguran, maka insya Allah kita akan beringat melakukan amal-amal soleh. Dan ada hadis secara spesifik menyatakan, ini hadis ini sahih disahkan Imam Al-Albani, ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tabrani, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi ila li musyrikin aw musyahid. Jadi Allah itu akan melihat semua hamba-hambanya di malam pertengahan Sya'ban. Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya, akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya, kecuali
orang-orang musyrik dan orang yang sedang berselisih, orang sedang bersengketa. Maka ikhwati fillah, malam 15 Sya'ban gunakan untuk berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan lafaz-lafaz istighfar yang kita hafal, atau kalau bisa Sayyidul istighfar. Kemudian selanjutnya kita memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan juga kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara amal-amal saleh yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Syawal. Maka ikhwati fillah, kita berdoa semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk beramal saleh. Kita berdoa Allah memberikan kita taufik sehingga kita ringan untuk beramal saleh di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita peluang, kesempatan yang istimewa bertemu dengan bulan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, optimal, ya, waktu yang ada kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah. Keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan segudang hadiah dari Ramadan, segudang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan manfaat ketakwaan kita meningkat. Nah, sebelum kami tutup, nanti kalau ada tanya jawab sebentar silahkan. Tapi sedikit kami sampaikan bahwa ini adalah pondok kita, pondok tercinta kita. Memang pondok ini masih kecil, ya, masih seperti ini, tapi meskipun kecil, ya, kita berusaha untuk mendidik anak di tempat kecil sebaik mungkin. Tadi mungkin ya pembawa acaranya ketika berbicara sepertinya tidak lebih daripada 50% yang kita pahami ya. Itu belas. Ini kelas 1 SMA sampainya kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP yang sampainya kelas 1 SMA. Di sini menggunakan adalah ini kelas 4, kelas 3 dan kelas 4. Jadi alhamdulillah mereka bahasanya seperti itu, dan ya kita berusaha untuk mendidik sebaik mungkin, baik itu dari sisi jurusan Islamiyahnya, kemudian pelajaran-pelajaran umumnya, sainsnya, dan yang penting juga kita menekankan adab di sini. Ini di sini sekitar 3.000 meter persegi, dan alhamdulillah kita melakukan pengembangan di Batu Gede sekitar 1 kilo dari sini. Di sana kita membeli tanah 6.125 sebagaimana kami sampaikan. Sekarang sudah mulai pembangunan. Target kita tahun ini kalau acara baru nanti, kalau mundur sebulan 2 bulan, nanti di sana sudah bisa dipakai, sehingga kemungkinan nanti di sini untuk putrinya, yang di sana untuk putranya, atau mungkin juga sebaliknya. Untuk sementara ini kemungkinan sini putra, sini putri, sana putra. Ya, memang seperti itulah pondok kita, masih sangat kecil. Tapi kata Pak Kasranto, kata orang-orang dicek mana sama ya, bibit itu kan kecil ya. Ada kan bibit yang besar ya? Bibit itu kan kecil, nanti dia akan tumbuh berkembang. Bobos. Dari bibit ini terus berkembang, buahnya bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, saya kira itu saja. Nanti tafadhol kalau ada tanya jawab 1 menit 2 tanya jawab. Terus nanti sebelum saya nanti ya tafadhol kalau mau melihat sekitar sini kelasnya, kantornya, terus nanti sekali ya diajak sebentar ya, diajak ini. Terus nanti selanjutnya kita ramah-ramah di gubuk kami. Ya, hari ini menunya spesial, kami tidak membuat nasi mandi, tapi sama-sama masakan Arab, karena kami di rumah ada menu baru. Biasanya nasi mandi, kami punya menu baru, namanya marak kapsyah. Kalau nasi mandi satu-satu sudah biasa, tapi kalau marak kapsyah belum pernah. Sudah? Belum kan? Sebenarnya belum kan? Marak kapsyah. Marak kapsyah aja belum. Dan ini menu kita insyaallah hari ini marak kapsyah. Marak kapsyah itu adalah sup kambing. Ya, sup kambing, tapi berasnya tetap beras dari luar sana. Yang berasnya panjang
Tapi kita nikmati bersama. Darah tinggi. Dan nanti kalau kiranya itu ketagihan itu, tidak apa-apa. Nanti suatu saat dia akhirnya kembali. Saya itu pada saat saya senang sekali kalau masak itu, memasakkan rasanya. Karena saya memasakkan bukan karena niat ini dan sebagainya, hanya ingin mengimplementasikan sabda Rasulullah SAW, la tusuhil mu'mina wa la ya'kulu ta'ama illa tahir. Rasulullah mengatakan, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah ada makanan yang kamu miliki dimakan orang kecuali orang itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kami ini bersama di situ. Jadi senang saya memasaknya. Gitu ya, insya Allah. Kalau ada yang